Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasima Oktavia Rukmana Haskar. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari buku keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan yang dihadapinya akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Sebaliknya, individu yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif akan banyak mengalami kegagalan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan serta hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua yaitu identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran, kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Yang keempat yaitu kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Lebih-lebih orang yang merupakan tokoh-tokoh. Adapun keterampilan dasar berkomunikasi. Yang pertama yaitu kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut De Vito mengatakan bahwa komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses pengiriman dan penerimaan pesan. Adapun proses komunikasi, menurut Stephen tahun 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber atau pengirim ke penerima. Adapun bagian-bagian proses komunikasi, yang pertama yaitu sumber, pengkodean, saluran, decoding, dan penerima. Yang ketiga yaitu arah komunikasi. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah disebut komunikasi ke bawah. Bila kita bayangkan para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya, pola ke bawah merupakan pola umum yang dilakukannya. Namun, komunikasi ke bawah tidak harus merupakan kontak lisan atau tatap muka. Jadi, komunikasi selanjutnya itu komunikasi ke atas, mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atas untuk memberikan menginformasikan mereka mengenai kemajuan atau sasaran. Selanjutnya yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimnya. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Adapun bagian-bagian jenis komunikasi, yang pertama komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga yaitu komunikasi kelompok, dan yang keempat adalah komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu.
Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar kelompok dengan kelompok, antar kelompok dengan individu, antar individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung dalam rapat, pertemuan, konversi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa. Komunikasi ini berlangsung secara tatap muka antar individu dengan massa, misalnya dalam pidato. Selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terbagi atas 5, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan salah pengertian. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan, sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desus-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Komunikasi tertulis mencangkup memo, surat, email, pengiriman faksmili, laporan, berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat lain yang dikirim via kata-kata atau simbol tertulis. Yang ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal menurut Mashhudi terdapat beberapa aspek, diantaranya yaitu pertama vocabulary atau pembendaharaan kata-kata, yang kedua racing yaitu kecepatan, yang ketiga intonasi suara, yang keempat humor, yang kelima singkat dan jelas, dan yang keenam adalah timing atau waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita secara verbal menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga memberikan pesan nonverbal. Selanjutnya yaitu salah pengertian. Usaha manusia untuk berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Adapun jenis-jenis hubungan antar pribadi, yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua adalah tahap persahabatan, yang ketiga adalah tahap keakraban atau keintiman, yang keempat yaitu tahap hubungan suami istri, yang kelima adalah tahap hubungan orang tua dengan anak, dan yang keenam adalah tahap hubungan persaudaraan. Tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Yang kedua yaitu tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak komunikator dan komunikan harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang ketiga yaitu tahap keakraban. Menurut Shillard dan Scott mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu tahap hubungan suami istri. Menurut Liweri, hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi, misalnya hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk keturunan. Selanjutnya itu tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak merupakan hasil perkawinan buah cinta yang mendalam dari sepasang suami istri. Yang terakhir yaitu tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings.
Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta ini menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Kedekatan antar anggota keluarga akan membawa dampak bagi keluarga lain. Selanjutnya yaitu pembukaan diri. Pembukaan diri terbagi atas 4, yaitu self-disclosure. Yang kedua jendela johari. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Dan yang keempat adalah mempercayai dan dipercayai. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, menurut John adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Yang kedua yaitu jendela johari. Jendela johari atau Jolf dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela johari. Adapun serambinya yaitu serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua yaitu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui atau namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga yaitu hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat yaitu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut subpragmatiknya, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Selanjutnya, percayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko yang menguntungkan dan merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Yang kedua yaitu dapat dipercayai, berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi meliputi penerimaan atau kepercayaan yang ditujukan oleh orang lain kepada kita. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif. Adapun faktor penghambat dalam komunikasi, yang pertama komunikasi diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengiriman pesan. Yang keempat adalah pengamatan yang berbeda. Yang kelima adalah perbedaan persepsi. Yang keenam adalah pengaruh emosi. Yang ketujuh adalah salah informasi. Adapun konflik dalam hubungan antar pribadi, yang pertama adalah konflik dan nilai positifnya, yang kedua adalah strategi dalam mengatasi konflik. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik. Pada umumnya masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Bila kita mampu mengelola secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam mengatasi konflik. Adapun setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam mengelola konflik. Johnson mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama adalah gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri, bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua adalah gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Yang ketiga yaitu gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Yang keempat adalah gaya rubah. Gaya rubah senang mencari kompromi. Yang kelima adalah gaya burung hantu.
yang mana burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Jadi itulah tadi penjelasan tentang resume yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.